السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah yang pertama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang benar-benar sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Rabb yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada pernah kita mampu menghitungnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita. Akan tapi kitalah yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang sering melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang. Sudah benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan contoh terbaik yang harus kita contoh, sebaik-baiknya contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu sama tentang istighfar, akan tapi pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari 70 kali sampai dengan 100 kali. Itu pada pertemuan sebelumnya. Lalu apa istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-istighfaru huwa talabul ma'rifah wal ma'rifatu hiya syatrud dawab ma'al wiqayah min atsarihi. Istighfar ini adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan adalah menutupi dosa-dosa serta melindungi dari dampak buruknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai dosa. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu, yang berlalu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana? Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar? Yaitu agar supaya kita mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut Syekh bin Baz, al-istighfar min a'zami asbabil maghfirah adz-dzunub wa takfir as-satabat. Istighfar ini termasuk sebab terbesar
diampuninya dosa-dosa dan dihapuskannya kesalahan. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di antara kita lupa tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari itu 70 kali bahkan lebih. Ini sebagaimana dari hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Ini sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya aku ini benar-benar beristighfar kepada Allah, aku ini benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan suatu ketika kisah Huzaifah itu pernah berkata keji kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Lalu Huzaifah ini melaporkan kejadian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang lainnya, akan tapi istighfarnya yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah. Di mana istighfarmu wahai Huzaifah? Ketika Huzaifah itu melakukan kesalahan kepada keluarganya. Maka penting sekali di antara kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar sampai dengan 100 kali. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna na'udhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majalis al-wahid yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini hadisnya hadis sahih. Sahabat itu menghitung dalam suatu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sebanyak 100 kali. Karena apa? Karena ketika kita beristighfar kepada Allah, ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka keberuntungan akan ada pada diri kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi al-istighfar katsiran. Beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di antara kita menyia-nyiakan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa-dosanya masih senantiasa beristighfar. Lalu bagaimana dengan kita para jemaah yang dirahmati Allah? Yang mungkin ketika kita hendak keluar rumah kita tidak sengaja melihat orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, yang mana ketika kita berangkat keluar dari rumah kita tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali dan perlu sekali kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istighfar ini agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bahkan pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwasanya ada istighfar yang paling utama, yaitu mungkin di antara kita sudah kenal dan sudah mengetahuinya, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini keutamaannya sangat luar biasa para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika di antara kita membacanya ketika siang hari dan kemudian wafat sebelum malam hari dan kita meyakininya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jamin baginya surga. Ini hadisnya hadis sahih.
Dan bahkan ketika kita membaca di malam hari, membaca Sayyidul Istighfar ini di malam hari, kemudian kita wafat sebelum masuk waktu pagi, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala jamin bagi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya diampuni di akhir ayatnya, di akhir hayatnya sebelum beliau wafat, beliau senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru an yaqulu subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyak ucapan astaghfirullahaladzim, beristighfar kepada Allah, maha suci Allah dan segala puji baginya, dan aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering diucapkan oleh baginda Rasul menjelang wafatnya beliau. Maka kita patut dan harus mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di antara kita melupakan Allah. Karena kalau misalkan kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena istighfar ini, memohon ampun ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada Rasul dan juga kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beristighfar 100 kali ini ketika beliau selesai melaksanakan salat malam. Kalau pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali dalam sehari, namun pada hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali ketika selesai melakukan salat malam. Ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Syaiban. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da shalah subhanallah bihamdihi astaghfirullah mi'ata marrah. Ini hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat itu membaca maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita belum mengetahui keutamaan-keutamaan ini. Maka ketika kita hendak atau selesai salat malam, maka kita harus senantiasa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Tidak boleh mencontoh orang-orang yang mengarang-arang sendiri, jangan sampai, karena kita sudah mempunyai panutan yang harus kita contoh, jangan sampai mencontoh orang di luar sana. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita banyak beristighfar, aksiru min istighfar, perbanyaklah oleh kalian itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala akan ada pada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita sering lalai akan hal-hal kebaikan. Kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita meremehkan istighfar ini, karena tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya. Jangan sampai di antara kita beristighfar memohon ampun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita meminta kepada kuburan, jangan, karena itu merupakan kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesyirikan, maka surga akan diharamkan kepada kita para jemaah yang dirahmati Allah. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensyukurkan Allah, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga dan tempatnya ialah neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai di antara kita
hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jangan sampai di antara kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa berupaya, berusaha mencari atau belajar ilmu agama yang mana ilmu agama ini yang benar-benar dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada karangan dari manusia-manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kita harus senantiasa berupaya mencontoh beliau dalam beristighfar. Mungkin di antara kita tidak sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita harus bisa berupaya berusaha mencontohnya. Karena apa? Karena dengan istighfar itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Dan semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa-dosa kita yang disengaja maupun yang kita tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.